Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktaria dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu dinamis, bahasa itu bervariasi, bahasa itu manusiawi. Bahasa sebagai sistem, artinya bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Yang dilambangkan bahasa adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam bentuk bunyi. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa bermakna karena bahasa sendiri menyampaikan kata dan setiap kata terikat pada makna. Selain itu, bahasa juga bermakna dalam artian meninggalkan makna tersendiri baik pendengar maupun penuturnya. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Sebagai contoh, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik atau inhera dengan objek. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Artinya, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas. Nomor 8, bahasa itu unik. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. 9, bahasa itu universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Yang ke-10, bahasa itu dinamis. Artinya, berbagai kemungkinan bahasa itu tidak lepas dari perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Bahasa digunakan oleh suatu masyarakat tertentu yang disebut masyarakat bahasa. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.